pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, salam jumpa, God is good all the time. Terpujilah Tuhan, kita boleh bersama kembali untuk belajar firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat. Semoga Love Channel Medan ini menjadi channel yang boleh selalu hadir bersama pemirsa. Buah mangga rasanya manis, buah berduri, buah durian. Salib adalah kemenangan Kristus, kebangkitannya adalah kemenangan. Pemirsa, kita akan mengulas pekan ini pelajaran ke-7. Dan seperti biasa, pada pelayanan ini kita masih bersama lovers kita yang tetap setia tentunya bersama dengan pemirsa Love Channel Medan. Mari kita sapa. Salam Ibu Jenny Manafe, apa kabar Ibu? Salam, kabar baik. Salam manis untuk semua pemirsa Love Channel Medan, juga lovers. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini memberi semangat untuk tetap menguatkan iman kita. Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita harus selalu bermegah karena hidup kekal tanpa akhir. Amin. Terima kasih Ibu Manafe. Salam Ibu Rina, apa kabar? Shalom Ibu Rita, shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina dan Amin. pemirsa. Mari kita siapkan Alkitab kita, mari belajar, mari berbagi. Pemirsa, mari kita awali pelajaran kita ini dan doa disampaikan oleh Ibu Rina. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik bagi kami untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami lovers yang menyampaikannya, berkati juga pemirsa Love Channel Medan yang mendengarkannya. Biarlah firman yang kami dengar boleh membawa berkat dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Baik, pemirsa dan lovers. Pada pelajaran ke-7 ini, judul pelajaran kita ialah kemenangan Kristus atas kematian. Sebagai ayat inti kita, mari kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Saya baca. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, ulasan pelajaran kita untuk sepekan ini ialah bahwa kita akan melihat kebangkitan Kristus dan semua bukti meyakinkan yang Dia telah berikan kepada kita untuk mempercayainya. Luar biasa ya. Pemirsa, mari kita perhatikan ya. Pusat dari iman kita ialah kebangkitan Kristus. Sebaliknya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa. Jadi sahabatku, di awal ulasan ini disampaikan betapa begitu pentingnya kebangkitan dan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita umatnya yang berdosa. Untuk apa? Untuk menguatkan iman percaya kita. Dan penting juga kita tahu ya bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah perbuatan Allah. Di sini poinnya itu. Bahwa kebangkitan Yesus untuk menunjukkan bahwa orang percaya dibangkitkan dengan Kristus. Itu dia sahabatku ya. Dibangkitkan dengan Kristus kepada kehidupan yang baru
dan jaminan kebangkitan orang percaya di waktu mendatang. Oke, baik. Saya akan lanjutkan kepada pelajaran hari Minggu. Judulnya kubur yang disegel. Yang disampaikan di sini ialah kuburan Yesus yang disegel tentunya ya. Nah, luar biasa. Seperti menunjukkan satu ketakutan. Kenapa kuburan itu begitu disegel ya? Kuburan Yesus dipahat sedemikian dengan batu. Ditutup dengan batu besar pula. Kemudian kuburan itu diawasi penjaga Romawi. Kita bisa bayangkan. Kemudian lagi kuburan itu diawasi oleh kekuatan iblis yang tidak terlihat. Ya, kalau kita bayangkan semuanya itu dilakukan untuk memastikan Yesus tidak keluar dari kuburnya. Kenapa ini ya pemirsa Love Channel Medan? Kenapa sedemikian perlakuan itu ya? Karena mereka tahu dan lihat bagaimana tentang pelayanan Yesus semasa di bumi. Kita tahu juga, kita baca di Alkitab bahwa Yesus banyak melakukan mukjizat dan tanda-tanda. Kita bisa baca ya pada kitab Matius pasal 12, pasal 16, 17, Matius pasal 20, pasal 26, pasal 27. Dan juga kita boleh baca pada Lukas pasal 22. Kita bisa baca ayat-ayat di dalam pasal yang saya sebutkan tadi. Baik, pemirsa Love Channel dimanapun berada. Selanjutnya kita akan mendengarkan ulasan yang lebih menarik lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny. Judul yang luar biasa pelajaran kita sepanjang minggu ini tentang Yesus sudah bangkit. Dia telah bangkit. Apa sebenarnya makna dan arti kebangkitannya? Sangat-sangat jelas. Tadi dibahas tentang kalau dia tidak bangkit, tidak ada harapan, tidak ada iman, tidak ada pengampunan, tidak ada yang baik. Sia-sia semuanya kepercayaan dan perbuatan kita. Tetapi kabar gembiranya, dia telah bangkit. Kalau seorang sakit parah lalu sembuh kembali, suatu berita luar biasa. Tapi ini lebih daripada itu. Dia telah bangkit. Arti kebangkitannya sangat penting. Artinya kerajaan setan sudah pasti berakhir. Dan ia harus mati pada akhirnya. Maut hilang kuasanya. Bukti kemenangan juru selamat atas maut. Karena apa? Dia sudah dibangkitkan. Dan bukan itu saja. Yesus sebagai manusia memang dia harus mati. Tetapi keilahiannya, Kristus mempunyai kuasa untuk menghancurkan kematian dan membangkitkannya. Jadi keilahian, Yesuslah yang membangkitkan dia. Seorang malaikat ditugaskan dan menggulingkan batu penutup kubur itu. Tidak bisa oleh satu orang saja. Tapi hanya seorang malaikat sanggup menggulingkannya. Semakin kuat kubur itu dijaga. Semakin ketat pengawasannya. Semakin besar kemenangan atas kebangkitan. Tentara Romawi tidak ada kuasa. Tidak tahan menahan Yesus dalam kubur. Mereka tersungkur, pingsan di depan kubur itu. Batu besar dimeteraikan juga, tidak mampu menutup liang kubur itu. Setan sendiri bersama pasukannya takut hadir di sana untuk menjaga mayat Yesus. Tapi mereka semua tidak berkuasa. Dia sudah bangkit dengan penuh kemenangan. Bangkit dengan kuasa. Banyak yang bangkit juga bersama dengan dia dalam pelajaran hari Selasa. Dalam Matius 27 ayat 51. Kita baca nanti ya sampai 52. Kubur-kubur itu terbuka karena bumi bergoncang. Batu-batu kubur itu terbuka. Mereka mendengar suara Allah memanggil dari
surga. Sehingga mereka bangkit dan mereka berjalan-jalan di kota. Suatu bukti bahwa ada kebangkitan. Kebangkitan yang dimuliakan. Dan mereka adalah saksi-saksi kebangkitan. Bahkan menampakkan diri kepada banyak orang. Bukti yang kuat bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga banyak orang bertobat melihat kehadiran mereka di antara masyarakat kota. Termasuk imam-imam. Banyak yang bertobat. Dan merupakan lambang kebangkitan orang-orang kudus pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi saat Yesus membangkitkan anak laki-laki Nain, ya, anak perempuan Jairus, kebangkitan Lazarus, mereka semua mati lagi, ya. Tetapi orang-orang yang dibangkitkan pada saat Yesus itu bangkit, mereka beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ini merupakan suatu lambang, suatu janji bagi kita bahwa mereka yang mati di dalam Yesus akan bangkit lagi. Bukankah ini suatu berita yang menggembirakan? Baik, terima kasih Ibu Manafe, luar biasa ya, sebuah janji keselamatan bagi kita. Sebagaimana sama seperti Yesus telah dibangkitkan dengan kemenangan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baik pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan ulasan dari Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Rita. Shalom pemirsa Love Channel Medan, kita sampai pada pelajaran hari Rabu. Saksi-saksi Kristus yang telah bangkit. Kebangkitan merupakan suatu peristiwa yang cukup terbukti secara historis. Setelah Yesus bangkit, Kristus tetap tinggal di bumi selama 40 hari. Menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya dan dari banyak pengikutnya sebagai saksi dari kebangkitannya. Siapa saja mereka itu? Yang pertama, Maria Magdalena. Kita boleh baca Alkitab kita dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yang kedua, para wanita yang kembali dari kubur. Matius 28 ayat 9. Yang ketiga, Petrus. Kita boleh baca dalam Lukas 24 ayat 23. Yang keempat, dua orang murid yang menuju Emmaus. Kita boleh baca dalam Lukas 24 ayat 34. Yang kelima, sekali Thomas. Dapat kita baca dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 34. Yang keenam, semua murid pada minggu malam. 1 minggu kemudian dalam Yohanes 20 ayat 26. Yang ketujuh, 5. Yang kesembilan, Yakobus. Yang ke-10, murid-murid yang menerima amanat agung. Kita boleh baca dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang ke-11, para rasul ketika ia naik ke surga. Dalam Kisah 1 ayat 3 sampai 11. Yang ke-12, Rasul Paulus. Kita boleh baca dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Inilah saksi-saksi kebangkitan Yesus. Lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Sekarang kitalah saksi Yesus. Karena Yesus berkata dalam Kisah 1 ayat 8, kamu adalah saksiku di Yerusalem, Yehuda, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Tugas kita adalah memberitahukan Injil ke seluruh dunia bahwa Yesus telah bangkit. Dia sudah tidak lagi hidup dalam maut atau kematian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik, saya akan lanjutkan pada pelajaran hari Kamis. Buah sulung dari mereka yang telah mati. Buah sulung berasal dari perintah Tuhan kepada umat Israel. Ketika mereka masih di padang gurun, Yesus mengatakan, apabila kamu nanti sampai di tanah yang telah dijanjikan, maka kamu harus buah bungaran atau buah hasil tanahmu yang pertama dan hasil ladangmu yang terbaik untuk kamu persembahkan kepada Tuhan. Buah sulung adalah salah satu dari kurban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Istilah buah sulung berasal dari dunia pertanian. Orang-orang Yahudi memakainya. Istilah ini untuk menunjukkan hasil pertama dari setiap panen
yang hendak dipersembahkan kepada Allah. Yesus adalah buah sulung, merupakan suatu perlambangan atau figuratif. Yesus yang pertama dan yang utama sebagai manusia yang dibangkitkan dari kematian. Dan Paulus mengatakan, buah sulung artinya dia sebagai perintis atau pionir dari kebangkitan itu sendiri. Itu terjadi sebagai kemenangan Kristus atas kematian. Karena jikapun ada yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus sebelumnya, seperti yang sudah kita pelajari, tetapi kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang berbeda. Kebangkitan yang sekaligus mengalahkan kematian dan tidak mati lagi. Sesudah Kristus, maka selanjutnya untuk kita yang akan dibangkitkan dari kematian dan mengubahkannya kepada kehidupan yang kekal. Dan kita akan tinggal di Yerusalem baru bersama penebus kita. Tetapi ayat 13 dikatakan bahwa tidak semua orang yang dibangkitkan, tetapi mereka yang menerima panggilan Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepadanya, merekalah yang akan dibangkitkan. Oleh karena itu, kita harus semakin memuliakan nama Tuhan kita, Kristus, buah sulung yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih Bu Erita. Terima kasih Ibu Rina. Semakin jelas kita mendengarkan ulasan yang disampaikan. Dan dari pelajaran yang disampaikan, sebagaimana Yesus waktu bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bagaimana dengan kita saat ini, semasa kita di dunia ini, biarlah kita sebagai saksi-saksi Yesus di dalam melalui kehidupan kita. Baik, pemirsa, sebagai kesimpulan pelajaran kita ini akan disampaikan oleh Ibu Manafe. Ya, akhirnya kita tiba pada kesimpulan. Pelajaran kita sangat penting. Mengapa? Pusat dari iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Tadi sudah dibahas. Tanpa kebangkitan, Yesus tidak akan bangkit. Tidak ada pemberitaan kabar gembira tentang harapan dan iman kita. Kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Kita bahkan menjadi saksi-saksi palsu tentang Allah yang hidup. Kalau tidak ada kebangkitan, kita pun tidak akan bangkit pada saat kebangkitan. Bukankah ini kehidupan yang paling malang? Kita hanya makan, minum, lalu mati. Tetapi kita mempunyai bukti yang nyata. Kubur yang kosong hari Minggu pagi menjadi bukti yang bisu tentang kebangkitannya. Dia buah sulung kebangkitan. Dia Yesus itu telah bangkit, menjadi jaminan kebangkitan bagi kita. Ratusan orang telah menjadi saksi dan bukti kebangkitannya akan mengalahkan kerajaan setan yang sudah pasti berakhir dan ia harus mati pada akhirnya. Maut kehilangan kuasanya. Bukti kemenangan juru selamat atas maut. Yesus, pemegang kunci maut. Untuk membuka kubur-kubur orang yang mati dalam Yesus pada kedatangannya. Mudah-mudahan pelajaran sepanjang minggu ini memberikan harapan bagi kita. Ada kebangkitan. Karena Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Manafe yang sudah menyimpulkan pelajaran kita untuk sepekan ini. Baik, sahabat Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan pelajaran untuk sepekan ini tentunya. Kami berharap semoga bermanfaat, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memberikan kekuatan iman kita sampai Yesus datang yang kali kedua. Terima kasih juga kepada lovers yang sudah membagikan pelajaran ini. Kita tutup dengan doa disampaikan oleh Ibu Manafe. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga karena kasih Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan harapan kebangkitan melalui Yesus yang telah mati. Tetapi bangkit menjadi suatu kemenangan
dan jaminan bagi kami untuk hidup yang kekal. Kami dapat bertemu dengan semua kekasih kami, Tuhan, yang telah mendahului kami. Suatu harapan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menguatkan iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Suci meneranginya dalam hati kami pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa Love Channel Medan dan Lovers, kita akan bersua kembali pada pekan mendatang tentunya dengan pelajaran yang lebih menarik lagi dari buku Harapan Masa Depan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun berada. Salam sehat, sampai berjumpa. Salam. Shalom. Sampai jumpa.